العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para sahabat MBS dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kesempatan Jumat edisi hari ini, kita masih akan membacakan hadis dalam kitab atau hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih kemudian kita akan melanjutkan kajian kita ini, dan saat ini kita sampai pada hadis yang ke-29, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat bagaimana kemudian seseorang itu kalau dia menginginkan keselamatan di akhirat kelak. Tentunya karena kita semua mengetahui bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah perkara yang sementara, dan seperti halnya kita ini seorang yang musafir, kita masih dalam perjalanan, dan tentunya jalan yang akan kita tempuh ini masih akan sangat jauh sampai kemudian kita sampai kepada tempat tujuan terakhir, yaitu surga atau neraka. Dan tentunya kita membutuhkan menginginkan keselamatan bagi kita, bagi keluarga kita. Kemudian Sayyidina salah seorang sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW cara bagaimana kemudian seseorang itu agar mendapatkan keselamatan nanti di akhirat kelak. Kita bacakan dulu hadisnya. An Mu'adz bin Jabal qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا أو كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang panjang, tetapi kemudian kebanyakan daripada hadis ini sudah dijelaskan pada pembahasan yang terdahulu. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nari. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi
ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bira'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa 'amudu as-salatu wa dirwatu sanami al-jihad thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa 'alayka hadha qultu ya nabiy Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi faqala thakilatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa 'fi an-nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ya Rasulullah," atau dia bertanya, maaf, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang amal pekerjaan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka." Qala laqad sa'alta an 'azimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian menjawab bahwasanya engkau bertanya terhadap sesuatu yang besar, akan tetapi yang kau tanyakan itu akan mudah apabila kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya. Kemudian amal tersebut adalah ta'budullah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal pun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan, engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluku ala abwabil khair, apakah engkau tidak ingin saya beritahukan terhadap pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnatun, puasa itu merupakan tameng, pelindung daripada api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu akan memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, sebagaimana halnya api itu bisa air bisa memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, begitu juga salatnya seseorang itu pada tengah-tengah malam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, kemudian lambung-lambung mereka itu menjauhi daripada tempat-tempat tidur mereka, sampai akhir daripada ayat hatta ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri, apakah engkau tidak ingin saya beritahukan kepadamu puncak atau kepala daripada hal yang terpenting dari sesuatu, dan juga tiang dan yang paling tinggi daripada hal tersebut?" Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah," bahwasanya Sayyidina Mu'adz ingin mengetahui hal tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Rasul amril Islam, hal yang terpenting dalam satu perkara adalah merupakan Islam. Tiangnya adalah salat, dan hal yang paling tinggi dalam hal tersebut adalah al-jihadu fi sabilillah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, apakah engkau tidak menginginkan saya beritahukan kepadamu sesuatu yang bisa mencakup itu semua?" Kemudian Sayyidina Mu'adz menginginkan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW akhadha bilisanihi, seraya memegang lidah beliau, wa qala kuffa 'alaika hadha, tahan hal ini, tahan lidah ini, maksudnya jangan saya mengatakan yang tidak baik. Kemudian Sayyidina Mu'adz itu merasa heran, "Ya Nabi Allah,
apakah kita itu nanti akan disiksa, akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa yang kita ucapkan. Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilangan engkau ya Mu'adz. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa banyak manusia itu kemudian dimasukkan, dijebloskan ke dalam api neraka? Itu hanya adalah sebab daripada perbuatan lisan-lisan mereka atau lidah-lidah mereka. Hadis ini diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa amalan yang tentunya bisa kemudian kita jadikan perkara yang bisa menyelamatkan kita dalam api neraka kelak. Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diriku daripada api neraka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat besar. Karena perkara seseorang itu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka itu merupakan perkara yang sangat besar. Sesuatu yang harus kita pentingkan dalam kehidupan kita ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, "Laqad sa'alta an 'azim." Engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Engkau bertanya dengan pekerjaan yang sangat agung. Yani karena perkara neraka dan surga itu merupakan perkara yang sangat besar, maka tentunya amalan yang engkau tanyakan ini adalah merupakan amalan yang sangat besar juga. Karena tentunya azimu al-musabbab yastad'i idhamus sabab. Sebab kita itu dimasukkan ke dalam api neraka adalah karena kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu juga kita masuk surga, kita mengerjakan yang diperintahkan dan kita meninggalkan yang dilarang. Perkara api neraka dan surga itu merupakan perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bukan, jangan dianggap main-main. Masalah agama itu tidak boleh kemudian kita jadikan bahan guyonan. Karena ujungnya adalah iman neraka atau surga. Sehingga kemudian apabila kemudian kita mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan berkaitan dengan surga dan neraka, maka yang kita kerjakan juga merupakan perkara yang besar. Jangan sampai kita anggap remeh. Kalau dia itu pekerjaan yang ibadah, jangan kita pandang enteng. Kalau dia itu perkara dosa, jangan kemudian kita menganggap remeh apa yang kita kerjakan. Karena hubungannya adalah surga dan neraka. Tidak bisa kita bayangkan. Dan perkara ini merupakan perkara yang susah. Seseorang kemudian istiqamah, kemudian dia terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min ibadi asy-syakur, wa qalilun min ibadi asy-syakur." Ya, ini sangat sedikit daripada hamba-hambaku itu kemudian yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah hakikatnya adalah orang yang mencurahkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah berikan kepada dia itu kemudian dijadikan sarana untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang bersyukur, hakikat daripada orang yang bersyukur. Ketika tangannya, kakinya, matanya, telinganya, mulutnya, hartanya, seluruh anggota badannya digunakan untuk berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut dinamakan hamba yang syakir, orang yang bersyukur kepada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat susah. Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, memberitahu kepada kita sangat sedikit daripada hamba-hambaku itu yang sebenar-benarnya itu bersyukur.
Wala tajidu aktsarahum syakirin, dalam ayat yang lain disebutkan, dan kalian tidak mendapatkan, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan daripada mereka itu daripada orang-orang yang bersyukur. Dan ini merupakan perkara yang sangat besar. Akan tetapi walaupun ini sangat besar, tentunya ini akan mudah apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkannya bagi seseorang. Wa innahu layasirun ala man sahhalallahu taala alaihi. Dan tentunya perkara ini akan sangat mudah kita kerjakan apabila Allah Subhanahu wa taala menggampangkan kita untuk mengerjakan hal tersebut. Sekalipun pekerjaannya itu remeh, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik, kegampangan kepada kita untuk mengerjakan hal tersebut, tentunya sangat sulit. Apa susahnya misalnya kita bangun ketika adzan dikumandangkan pada waktu subuh, kemudian kita berwudu, kemudian kita salat. Tidak merupakan perkara yang susah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu gampang bagi kita. Akan tetapi kemudian kalau pekerjaan tersebut tidak digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat berat kita membuka mata. Malasnya itu naudzubillah. Kemudian naudzubillah sampai kemudian seorang itu meninggalkan salat subuh tersebut karena malas tadi itu. Nah, seyogyanya seorang muslim kemudian itu harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Karena sesungguhnya itu semua itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian menyiapkan bagi kita sebab-sebab. Orang mudah bersedekah karena dia mudah mendapatkan rezeki, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apabila seorang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada orang kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya Islam. Allah akan melapangkan dadanya untuk mengerjakan hal tersebut. Itu semua daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam mengerjakan ibadah ini. Selalu diberi taufik. Dan jangan kita menganggap bahwa ibadah yang kita kerjakan itu bersumber daripada diri kita sendiri. Semuanya merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama bagi orang tersebut. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang memahami agama. Kemudian dia mengerjakan agama tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal amalan-amalan tentunya yang dia wajib kerjakan ketika dia menginginkan agar kemudian masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu makhluk pun. Ada yang disebut dengan syirik yang besar ketika kemudian seseorang itu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain menyembah Allah, dia juga menyembah hal yang lainnya. Syirik besar. Ada syirkul khafi. Ada syirik itu kemudian yang terselubung. Ketika seseorang itu kemudian beribadah, tujuannya bukan lillahi ta'ala. Ketika seorang itu beribadah, laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang ketika beribadah, harusnya kemudian dia melaksanakan ibadah itu, kemudian dia mukhlis, ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak ada tujuan, tendensi apapun daripada ibadahnya itu kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan hal-hal yang berbau duniawi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya kemudian dia mengerjakan perkara yang baik. Wala yusyrik bi ibadati abada, jangan sampai kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadahnya tersebut. Jangan sampai ketika seorang itu ketika beribadah
karena tujuannya misalnya agar dilihat orang itu sebagai ahli ibadah, tentunya di sini dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk Allah dan juga untuk agar dipandang oleh manusia yang lain. Syirik al-khafi. Seyogyanya seharusnya kemudian seorang yang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya kemudian dia beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Susah mungkin ikhlas tersebut, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas. Kemudian wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita, ini kemudian telah kita jelaskan pada pertemuan atau kajian yang sebelumnya. Orang itu mengerjakan salat, tuqimus shalah, mengerjakan, mendirikan salat. Ketika dibilang mendirikan salat adalah mendirikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rukun dan syaratnya, bukan asal mengerjakan. Makanya kemudian selamanya itu selalu di dalam di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu lafadznya itu iqamatus shalah, mendirikan salat, bukan adaus shalah, bukan mengerjakan. Dikerjakan itu mungkin ada yang kurang, tetapi iqamatus shalah adalah kita mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunannya, sehingga kemudian salat kita itu bisa diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan kemudian kita menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Apakah engkau tidak menginginkan saya beritahu, saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu daripada kebaikan. Ini merupakan salah satu cara dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agar kemudian menarik perhatian daripada Sayyidina Mu'adz. Jadi ketika kita berbicara, misalnya seorang guru misalnya berbicara dengan muridnya, tentunya juga terkadang seorang guru itu diharuskan untuk syaddul intibah, menarik perhatian daripada muridnya itu, kemudian dia merasa ingin tahu. Disebut dengan at-tashwiq dalam bahasa Arab, satu uslub dalam ilmu berbahasa Arab, bagaimana kemudian orang itu menginginkan. Dan ini kemudian seperti juga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hal adullukum ala tijaratin?" Apakah tidak ingin kalian saya tunjukkan kepada satu perdagangan yang akan kemudian menyelamatkan kalian di dalam akhirat? Jadi kemudian uslub ini kemudian juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abwabul khair adalah al-khair di sini adalah kebaikan, lawannya kemudian asyar, lawan adalah kemudian asyar. Ala adulluka ala abwabil khair. Yang lainnya ada hadis yang lain mengatakan, ala adulluka ala abwabil jannah? Apakah engkau kemudian mau saya tunjukkan kepada pintu-pintu surga? Yani bisa dikatakan abwabul khair di sini merupakan abwabul jannah, pintu-pintu yang dapat memasukkan kita ke dalam api neraka. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada as-saumu junnatun, berpuasa itu merupakan tameng, dari kata jannah, artinya itu istatara. Makanya kenapa jin itu dinamakan al-jin, karena dia tidak tampak bagi kita, terhalang. Nah di sini junnah artinya yang menjadi tameng, menjadi penghalang antara kita dengan api neraka, penjaga kita daripada api neraka. Nah, kemudian as-saumu di sini tentunya adalah kita memperbanyak daripada puasa-puasa sunnah. Karena tentunya untuk permasalahan puasa wajib telah dijelaskan sebelumnya, akan tapi di sini maksud daripada as-saumu junnah adalah kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Nabi SAW berpuasa Senin dan Kamis. Nabi SAW itu berpuasa pada Ayyamul Bid, 3 hari pada pertengahan bulan setiap bulan Hijriyah, 13, 14, 15.
13 Hijriah, 14, 15. Misalnya sekarang bulan atau bulan yang akan datang ini misalnya bulan Rajab, 13 Rajab, 14 Rajab, 15 Rajab. Dimulai dengan witir, diakhiri dengan witir. 13 witir, kemudian 15 witir. Disebut dengan Ayyamul Bid karena ketika itu langit sedang diterangi oleh bulan purnama. Kemudian dibilang Ayyamul Bid, putih, langitnya cerah, langitnya diterangi dengan bulan. Nabi SAW mengajarkan hal tersebut. Terkadang Nabi SAW yasumu yaumul ahadi wa sabti. Nabi SAW itu berpuasa pada hari Minggu, hari Sabtu dan hari Minggu. Sekalipun kemudian Nabi tidak mengajarkan terus menerus. Nabi SAW berpuasa pada yaum Arafah. Nabi SAW berpuasa pada yaum Ashura. Nabi SAW fi Sya'ban. Dalam beberapa hadis terkadang Nabi SAW berpuasa terus seakan-akan Nabi tidak berbuka, tidak meninggalkan puasa pada bulan tersebut. Terkadang Nabi tidak berpuasa, tapi kemudian seakan-akan kita menganggap Nabi SAW tidak berpuasa pada bulan tersebut. Jadi Nabi SAW selalu kemudian memperbanyak puasa, karena puasa merupakan tameng daripada kita agar terhindar daripada api neraka. Dalam hadis yang sering dibawakan oleh penceramah misalnya, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Hadis ini sering kita dengarkan. Puasa itu bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan membalasnya. Karena tentunya orang puasa itu tidak bisa dimasukin riya. Tidak mungkin puasa itu dimasukin riya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu apakah dia makan atau dia minum. Nah, Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa ana ajzi bihi. Orang tersebut meninggalkan makannya, meninggalkan minuman karena aku, maka tentunya aku yang akan sendiri yang akan membalas dengan puasa tersebut. Karena puasa merupakan melatih kita untuk sabar, mengekang hawa nafsu kita, melatih kita sabar daripada makanan, dari minuman, dan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, atau hal-hal yang bisa mengurangi daripada pahala puasa kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang sabar pahala-pahala mereka tanpa batasan. Siapa itu? Ya orang yang berpuasa. Karena tentunya puasa itu orang itu bersabar daripada hal-hal yang enak, hal-hal yang nikmat daripada kenikmatan duniawi yang bisa membatalkan puasanya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, as-sadaqah, bersedekah, sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang wajib, karena sedekah yang wajib merupakan sedekah perkara yang wajib. Tapi di sini adalah dianjurkan kita memperbanyak sedekah kita. Karena sedekah tersebut itu tudfi'u, tamhu, menghapus daripada kesalahan, sebagaimana kemudian air itu bisa kemudian memadamkan api. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ketika kita kemudian mengerjakan perkara-perkara yang baik, insya Allah perkara-perkara yang baik tersebut itu akan menghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan salatul rajuli fi jawfil laili. Di sini disebutkan ar-rajul, salatul rajul, bukan berarti hanya ini khusus untuk laki-laki, ya, tidak. Akan tetapi kemudian karena yang bertanya seorang laki-laki, kemudian Nabi SAW jawabnya itu laki-laki, salatul rajuli. Tetapi juga perempuan sama dalam hal ini. Seseorang itu kemudian salat pada malam hari, di tengah malam hari, fi jawfil lail. Karena tentunya salat pada malam hari itu menurut fuqaha itu lebih afdal daripada salat pada siang hari. Salat sunnah maksudnya, ya. Salat sunnah pada malam hari itu lebih bagus daripada salat sunnah di siang hari. Tentu karena di malam hari itu suasana tenang, orang kebanyakan tidur misalnya, ya. Kemudian di sana akan timbul khusyuk, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih mudah kita untuk khusyuk pada malam hari dengan suara yang tenang, tidak ada kebisingan, dengan tempat yang gelap misalnya.
kemudian kita merasakan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih memudahkan kita untuk khusyuk, untuk hadir dalam ibadah kita. Kemudian makanya para ulama mengatakan bahwa puasa pada salat pada malam hari itu lebih bagus daripada kita salat pada siang hari. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan yang terbaik daripada malam hari itu kalau misalnya malam itu kita bagi dua, maka kemudian yang terbaik adalah kita salat pada setengah yang terakhir. Kalau kita bagi dua ya malam tersebut, maka salat yang terbaik adalah setengah yang kedua, setelah jam 12 misalnya. Atau kemudian kalau kita membagi malam itu athalath, kita bagi menjadi 3, maka yang terbaik adalah athuluthul akhir. Yang terbaik adalah sepertiga yang terakhir. Kalau kita bagi misalnya dari jam 6 sampai jam 10 misalnya ya, kemudian jam 10 sampai jam 2, nah setelah jam 2 itu adalah thuluthul akhir sampai waktu subuh, itu yang terbaik misalnya. Atau kalau kemudian kita membagi malam itu menjadi sudus asdas, kita bagi menjadi 6 malam itu misalnya, maka yang terbaik adalah 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. Kalau malam itu kita bagi menjadi 6. Dan ini merupakan yang terbaik. Nabi sallallahu yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dikerjakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya itu pada 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. Nabi SAW bersabda, afdhalus salati salatu akhi Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi SAW mengatakan, salat yang terbaik pada malam hari adalah seperti salatnya akhi Daud, saudara saya, Nabi Allah Daud. Sebagaimana puasa yang terbaik puasa Nabi Allah Daud, salat sunnah yang terbaik juga salat sunnah Nabi Allah Daud, yaitu tidur setengah malam sampai jam 12 misalnya, pada pertengahan malam sampai setengah malam, kemudian yaqumu thuluthahu, kemudian sepertiga malam setelahnya itu kemudian digunakan untuk beribadah, qiyamul lail, kemudian yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi 1/6 malam yang terakhir, kemudian bangun untuk mengerjakan salatus subhi, salat subuh. Ini kemudian hal yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi kita, akan tetapi wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Nabi diperintahkan, wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beliau mengerjakan salat malam. Umatnya sunnah. Jadi jangan sampai yang kita hafalkan itu misalnya, oh Nabi itu khususiyahnya boleh menikah lebih dari 4 misalnya, istri beliau lebih daripada 4. Khususiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya itu yang kita ketahui. Kita juga ketahui bahwa sholat malam itu merupakan wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya sunnah. Dan itu merupakan salat sunnah yang terbaik dilakukan pada malam tersebut, pada waktu-waktu dalam sehari semalam. Dan itu juga waktu-waktu ijabah, waktu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diijabahi doa seorang hamba ketika berdoa pada sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ada pada surat As-Sajdah, ada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa imma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yani sifatnya orang mukmin itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu pada malam hari itu jauh daripada tempat tidur. Artinya mereka melaksanakan qiyamul lail. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka meminta, memohon, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan, takut terhadap ancaman siksaan api neraka. Tama'an, mereka menginginkan
ridha, menginginkan surga, menginginkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang memberikan infak, mengeluarkan sedekah dari rizki-rizki yang Allah berikan kepada mereka. Apa balasannya? Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Yani balasan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian balasan tersebut sekalipun tidak mengetahui, pastinya balasan itu adalah balasan qurrati a'yunin, akan membuat gembira, akan membuat bahagia, akan membuat indah dipandang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Pahalanya orang yang kemudian salat malam, bersedekah. Dia tidak mengetahui apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kelak. Tentunya pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahihain, hadis Bukhari Muslim, qala yaqulullah tabaraka wa taala, a'dadtu li ibadis salihina, saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kadang digambarkan di surga itu adalah ada sungai-sungai yang dari susu misalnya, sungai dari madu, kemudian di sana ada istana-istana yang megah dengan segala bentuk macamnya. Kita digambarkan neraka itu siksaan yang sangat pedih misalnya. Orang ditaruh bara api di bawah kakinya, kemudian kepalanya itu akan mendidih misalnya. Banyak sekali gambaran-gambaran tersebut. Itu semua lebih daripada itu. Yang ada nanti di akhirat lebih daripada itu. Karena selamanya manusia itu hanya mengkiaskan sesuatu sesuai dengan yang dia lihat. Ketika dia tidak pernah lihat, dia tidak mungkin mengkiaskan hal tersebut. Sekarang kita tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka. Ketika kita membayangkan, tentunya kita bayangkan dengan apa yang kita pernah lihat di dunia ini. Yang mungkin kita gambarkan dengan akal kita. Akan tetapi semuanya itu lebih daripada itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ala akhbiruka bi ra'sil amri?" Apakah engkau tidak menginginkan saya berikan saya beritahu pada engkau perkara yang penting daripada Islam ini? Kemudian, "Bala ya Rasulullah." Beliau menginginkan diberitahu kemudian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rasul Amri Islam. Hal yang terpenting adalah al-Islam. Kita pentingkan agama kita. Bahkan di dalam beberapa hal tentunya terkadang kita wajib mengorbankan diri kita untuk tegaknya agama. Mengorbankan harta kita untuk tegaknya agama. Rasul Amri al-Islam. Yang paling penting daripada kita itu Islam. Makanya kemudian setiap ulama itu berdoa, orang-orang soleh daripada orang-orang soleh, ulama-ulama kita selalu berdoa, mereka selalu meminta agar hal yang terakhir mereka sebutkan adalah la ilaha illallah. Akhiru kalamina la ilaha illallah. Islam sangat penting. Tidak ada yang lebih daripada Islam itu kepentingannya. Jangan kita anggap remeh agama kita itu. Jangan kita anggap main-main. Jangan kita ucapkan hal-hal yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam. Islam itu sangat penting. Jangan kita coba-coba. Gak ada namanya coba-coba. Coba-coba misalnya kita yang lain. Pindah agama misalnya. Atau apa hal yang lain misalnya. Atau kita coba-coba mengucapkan kata-kata yang berbau-bau kufur. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Harus yang kita pentingkan adalah agama kita. Kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala itu akan membolak-balikkan hati kita. Orang paginya muslim kemudian sorenya dicabut iman darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja. Ya muqallibal qulub, tsabbit
qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini pada agamamu. Penting sekali Islam tersebut. Jangan dianggap remeh. Jangan agama yang kita anut ini kita anggap gampang, kita anggap remeh, kita anggap perkara yang mudah. Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita main-main. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa kafa biha min ni'mah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan satu nikmat kepada kita, bahwa kita menjadi orang yang Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, cukup. Kemudian tiang daripada sesuatu adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiangnya agama. Kalau kita meninggalkan salat, sama saja kemudian kita merobohkan agama kita. Pentingnya salat tersebut. Banyak dari kita misalnya lalai dalam salatnya, meninggalkan salatnya misalnya. Masih bolong-bolong dalam mengerjakan salat. Kita berusaha untuk memperbaikinya. Yang sudah salat 5 waktu, belum tentu salatnya itu 100% benar. Kita perbagus lagi. Yang salatnya masih jarang-jarang, kemudian kita usahakan salat tersebut tunaikan sesuai kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Dan begitu seterusnya. Wa dzirwatu sanamihi adalah perkara yang tinggi daripada salat tersebut adalah al-jihad. Daripada Islam adalah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tertinggi. Nah, di sini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpamakan perkara ini seperti unta. Dirwat sanam itu, sanam adalah artinya punuk daripada unta. Ra'as, kepala. Kalau nggak ada kepala, orang akan meninggal. Kalau nggak ada kepala, unta akan mati. Kalau nggak ada agama, sama saja dengan dia orang meninggal. Hal yang tertinggi dari hal tersebut adalah dirwat sanamihi. Tiangnya adalah kaki dari onta tersebut. Kalau nggak ada salat, dia tidak bisa berjalan. Sama saja, tidak ada faedahnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama kita seperti adalah unta atau seperti bangunan. Ada kepalanya, ada tiang-tiangnya, kemudian ada hal yang tertinggi daripada onta adalah sanam, adalah punuk daripada onta tersebut, dari badan onta itu yang tertinggi, maka jihad kemudian tertinggi. Mungkin sering kita mendengarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering, terkadang beliau mengatakan afdalul ibadah as-shalah fi awali waktiha, atau awalul ibadah birrul walidaini, afdalul ibadah masalan al-jihad, masih banyak lagi. Yang kemudian banyak sekali hadis-hadis. Apa pekerjaan yang paling terbaik? Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat pada awal waktunya. Kadang Nabi mengatakan al-jihad. Kadang Nabi mengatakan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama mengatakan itu tergantung orang yang bertanya. Kemungkinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui penanya ini apa yang kurang daripada dia. Ketika dia itu kurang salat pada awal waktunya, maka ketika dia bertanya, dijawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat pada awal waktu. Ketika orang tersebut memiliki kekurangan dalam berbakti kepada orang tuanya, ketika dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah birrul walidaini. Nah, akan tetapi kemudian menurut sebagian besar ulama, sholat itu merupakan perkara yang terbaik. Kalau merupakan ibadah-ibadah yang terbaik, kalau sunnah berarti sunnah yang terbaik. Dalam hadis disebutkan as-salatu khairu mawdu'in. As-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah sebagus-bagus ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Nah, ini kemudian adalah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, apakah engkau tidak menginginkan saya beritahu kepada kamu segala sesuatu yang mencakup daripada hal ini? Bimilaki atau bimalaki, bisa di fathah mimnya, bisa juga di kasrah, bimilaki atau bimalaki.
yakni kemudian amal yang sangat besar. Kemudian Sayyidina Mu'adz mengatakan ingin mengintai. Bala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi seraya memegang lidah beliau, kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga lisan tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, seperti yang telah kita jelaskan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man somata naja. Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Artinya adalah kemudian dia itu tidak gampang mengeluarkan ucapan, mengeluarkan perkataan, kecuali perkataan tersebut ada di dalamnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan yang tidak baik, ya jangan kemudian diucapkan. Akan menjadi permasalahan, akan menjadi di dunia dan di akhirat. Sekarang, mungkin sekarang orang sekarang itu jarang mengucapkan, tapi sekarang banyak orang ngetik. Apa yang dia tahu kemudian dia ucapkan. Mendapatkan satu kabar di dalam media sosial, kemudian langsung dia share, langsung dia sebarkan. Mirip. Nanti akan terjadi fitnah pada manusia, pada khalayak ramai misalnya. Kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai kemudian kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ini merupakan perkara yang besar. Jirmuhu shaghir wa jarmuhu kabir. Bentuknya itu kecil, tetapi dosa yang akan dihasilkan oleh lisan itu adalah besar. Orang bisa kafir karena lisannya, orang ghiba, orang namimah, orang mencaci, semua daripada lisan. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Ini Nabi SAW itu memegang lisan, itu merupakan satu bentuk isti'arah, satu bentuk tashbih, menggambarkan sesuatu itu. Yani terkadang seseorang itu lebih mengena apabila kemudian melihat sesuatu yang hissi, bukan maknawi. Sesuatu yang bisa dilihat dengan mata itu bisa lebih masuk ke dalam hati. Makanya kalau Nabi SAW hanya mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal misalnya, ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, tentunya tidak terlalu mengena. Tapi Nabi SAW sampai memegang lisan beliau, karena itu lebih mengena kan dalam hati. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu kemudian merasa heran, apakah kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab lisan kita ya Rasulullah? Qala thaqilatka ummuka. Thaqilatka ummuka itu semoga engkau meninggal. Artinya itu bukan doa ya. Artinya itu sebagai takbir untuk syaddul intibah saja, untuk menarik perhatian. Bukan berarti kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu untuk meninggal. Karena artinya thaqilatka itu adalah faqadatka. Ummuka artinya ibumu akan kehilangan engkau, artinya engkau meninggal. Ini bukan doa. Ya, hanya uslub takbir, cara pengucapan dalam bahasa Arab yang bertujuan agar orang itu kemudian perhatian dengan orang yang ingin mengucapkan hal tersebut, menarik perhatian saja. Thaqilatka ummuka. Qala hal yukabbu bi dhammil kaf. Maaf ya, dalam kitab Fathul Mubin dikatakan dhammil kaf. Mungkin tadi saya baca dengan fathil kaf, dengan fatnya di fathah. Tetapi dalam kitab Fathul Mubin beliau dhabatnya itu dengan dhammil kaf, yukabbu. Hal yukabbu fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa banyak orang yang dijerumuskan, ditenggelamkan, dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah mereka atau hidung mereka itu ke dalam api neraka hanya karena sebab daripada lisan mereka.
banyak sekali orang-orang itu masuk ke dalam api neraka hanya karena sebab lisannya. Dan kemudian kita harus benar-benar menjaga lisan kita, jangan sampai kemudian lisan kita itu kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bisa menjaga diri kita, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan satu kalimat terkadang seseorang itu tidak mengetahui satu kalimat itu bisa membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Kita tidak mengetahui kalau kita sedang atau sering mengerjakan dosa menggunakan lisan, kita tidak mengetahui kalimat mana kemudian yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada kita. Kalau sudah murka, maka tentunya Allah tidak akan memperhatikan kita lagi. Allah akan masuk ke dalam api nerakanya. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yaktubu lahu ridwanahu ila yaumil qiyamah. Orang terkadang mengucapkan satu ucapan yang dia tidak anggap ucapan tersebut itu penting, tapi ucapan itu di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir misalnya atau membaca apa yang perkara-perkara yang baik. Dia tidak mengetahui bahwa dia terkadang tidak memikirkan ucapan biasa karena mungkin tiap hari dia berzikir misalnya, atau tiap hari dia selalu mengatakan perkataan yang baik, dia tidak perhatikan. Tetapi dengan hal tersebut Allah memberikan ganjaran, ditulis ridha Allah Subhanahu wa taala baginya sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya. Innar rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la ya'lamu anna taqa'u haitsu taqa' fayaktubu lahu fiha sakhtahu ila yaumi yalqahu. Yani orang terkadang mengucapkan perkara yang tidak bagus. Dia tidak mengetahui di situ adalah murka Allah Subhanahu wa taala padanya, maka Allah akan menuliskan kemarahannya semenjak dia ucapkan sampai hari ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa, dia akan dijebloskan dari api neraka. Saking jauhnya perjalanan dari atas sampai ke bawah itu 70 tahun. Itu adalah bahaya daripada lisan kita. Maka kemudian kita harus menjaga daripada lisan kita. Dan ini Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq satu ketika kemudian memegang lisan beliau seraya menasihati orang-orang yang berada di hadapan beliau. Hadzal ladzi awradanil mawarid. Sayyidina Abu Bakar itu merupakan orang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza, lisan ini yang bisa memasukkan saya kepada neraka. Jaga kemudian lisan kita, jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk mencaci, menggibah, mengadu domba misalnya, berkata-perkata yang tidak baik, berbohong, bersumpah palsu misalnya, mengungkit-ungkit kebaikan kita, dan sebagainya. Nah, para sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, dan semoga dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, ilmu yang kita dengarkan dari hadis ini ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menjadi hujjah bagi kita, hujjah kebaikan, hujjah lana nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hujjah alaina yang tidak bersaksi atas kejahatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan akhirul kalam, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.